Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navita Suma, Stambuk A221-19005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem estuaria. Yuk mari kita simak videonya. Jadi, perairan estuaria adalah perairan semi tertutup di mana air tawar dan air laut ini bertemu. Sebagian besar estuaria juga didominasi oleh substrat berlumpur yang merupakan endapan yang dibawa oleh air tawar. Interaksi antara air laut dan air tawar ini akan berpengaruh pada perairan, mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan terutama pada suhu dan salinitas yang bervariasi, sehingga menghasilkan komunitas yang khas. Komunitas apa aja itu? Mari kita simak penjelasan berikut. Sebagai zona transisi, estuari ini memiliki 3 kelompok fauna. Yang pertama, fauna turunan laut, fauna air tawar, dan fauna estuari itu sendiri. Fauna laut dia tidak dapat mentolerir salinitas yang ekstrim, biasanya hanya terbatas pada daerah yang berbatasan dengan laut lepas, di mana salinitasnya ini lebih tinggi dari 30%. Beberapa hewan laut yang toleran itu mampu menembus jauh ke dalam estuari, di mana salinitasnya itu bisa turun hingga 15% atau kurang. Contohnya adalah ikan kerapu dan ikan jenis Brifutia sp dapat dijumpai di perairan estuari hanya pada stadium awal. Di sisi lain ada fauna air tawar. Fauna air tawar ini umumnya tidak dapat mentolerir salinitas di atas 5%, sehingga distribusinya hanya terbatas pada bagian atas muara. Fauna khas muara itu sendiri atau estuari adalah hewan yang dapat mentolerir salinitas di antara 5-30%, tetapi tidak dapat ditemukan di daerah yang sepenuhnya air tawar ataupun air laut. Di antaranya itu ada beberapa jenis tiram dan kerang, keong kecil, udang Palaemonetes, dan cacing Nereis polychaeta. Selain itu ada juga beberapa jenis kepiting. Selain dari beberapa jenis hewan yang sudah disebutkan tadi, ada juga hewan peralihan yang hanya berada di muara itu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya jenis udang tertentu yang menghabiskan masa remajanya di dekat estuari dan melaut ketika dewasa. Ada juga belut dan salmon yang sementara hidup di estuari hanya untuk bertelur. Masih banyak jenis hewan lainnya, antara lain ikan, reptil, burung, dan hewan lainnya yang datang ke muara hanya untuk mencari makan. Karena estuari merupakan zona peralihan antara air tawar dan air laut, maka organisme yang hidup di dalamnya harus mampu beradaptasi. Di sini ada 3 jenis adaptasi, yaitu yang pertama ada adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi fisiologi, dan yang terakhir ada adaptasi tingkah laku. Jadi, ketika suhu dan salinitas berubah, maka kehidupan organisme di estuari ini akan terancam. Oleh karena itu, mereka menggali lubang di lumpur untuk bersembunyi. Perubahan kondisi morfologi ini membuat organisme di estuari itu lebih kecil dari spesies sejenis yang hidup di laut. Tubuh yang kecil ini akan mempermudah organisme di estuari ini untuk menggali lubang di lumpur. Selanjutnya adalah adaptasi fisiologis. Adaptasi fisiologis merupakan satu kemampuan organisme untuk bertahan hidup dengan cara menjaga keseimbangan faktor-faktor abiotik yang ada di alam dengan sistem organ yang ada di dalam tubuhnya. Hal ini agar organisme tersebut tidak terancam keberadaannya. Contohnya adalah kemampuan untuk mengatur konsentrasi garam atau air di cairan internal yang biasa disebut dengan osmoregulasi. Selanjutnya yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku sangat penting bagi kehidupan organisme agar dapat mempertahankan diri dari faktor alam. Salah satu adaptasi tingkah laku organisme estuari adalah membuat lubang ke dalam lumpur, karena di dalam lumpur ini terdapat nutrisi, salah satu faktor agar organisme dapat mempertahankan hidup. Oleh karena itu, organisme-organisme pada estuari ini memiliki keunikannya tersendiri. Sekian penjelasan saya mengenai ekosistem estuaria. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.